Lina terbangun dengan jeritan ibunya yang memenuhi rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta. Kau sudah gila. Apa yang kau lakukan dengan gadis itu? Surat panggilan dari sekolah tergeletak di meja makan, dan ayahnya memandangnya dengan mata penuh kecoaan yang menusuk. Itu adalah awal dari neraka yang tak terduga, ketika video singkat Lina berciuman dengan Sari di belakang gedung sekolah menyebar seperti api di media sosial siswa, mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk dalam semalam. Lina, gadis berusia 18 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu dikat rapi, duduk di depan kepala sekolah, Pak Budi. Seorang pria paruh baya dengan kumis tebal dan sikap otoriter yang terkenal di SMA Negeri 45 Jakarta. Ruangan itu terasa sesak, udara panas dari kipas angin tua yang berderit membuat keringat menetes di punggungnya. Kau tahu ini melanggar aturan sekolah, Lina. Dan lebih dari itu, ini melanggar norma masyarakat kita, kata Pak Budi dengan suara rendah tapi tajam, matanya menatap Lina seolah dia adalah penjahat. Lina menunduk, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah membayangkan rahasianya akan terbongkar begitu cepat. Sari, kekasihnya yang berusia 18 tahun, siswa kelas atas yang baru pindah dari Bandung, adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang penuh tekanan. Mereka bertemu di klub seni sekolah, di mana Sari dengan senyum hangatnya membuat Lina merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, semuanya hancur. Ibu Lina, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, sudah menangis sejak pagi. Kau harus berhenti, nak. Ini dosa besar. Apa kata tetangga nanti, katanya sambil memegang tasbih di tangannya. Ayah Lina, seorang pegawai kantor yang jarang bicara, hanya menggelengkan kepala. Kau harus minta maaf ke sekolah. Jangan buat malu keluarga. Lina merasa dunia menekannya dari segala sisi. Di sekolah, teman-temannya yang dulu ramah sekarang menjauh. Bisik-bisik di koridor, tatapan sinis, bahkan ada yang melempar kertas dengan kata-kata kasar ke mejanya. Lesbi kotor, tulis salah satunya. Lina menahan air mata, tapi di dalam hatinya kemarahan mulai menyala. Mengapa dia harus disembunyikan? Mengapa cinta seperti ini dianggap salah? Sore itu, Lina bertemu Sari di taman kecil dekat sekolah, tempat mereka biasa bertemu diam-diam. Sari memeluknya erat, tapi Lina merasakan getaran ketakutan di tubuhnya. Aku takut, Lin, orang tuaku bilang kalau ini terus, mereka akan pindahkan aku kembali ke Bandung. Sari, dengan tubuh atletisnya dari latihan oli, biasanya begitu kuat, tapi sekarang matanya berkaca-kaca. Lina menggenggam tangannya. Kita harus kuat. Ini bukan salah kita. Tapi dalam hati, Lina ragu. Apakah ini layak? Apakah dia siap kehilangan segalanya demi Sari? Malam itu, di kamarnya, Lina membuka ponsel dan melihat video itu lagi. Itu direkam oleh Rina, teman sekelas yang iri karena Lina lebih pintar. Rina, gadis populer dengan rambut pendek dan sikap sombong, sudah lama membenci Lina. Ini balasan karena kau sok pintar, bisik Rina saat lewat di kelas. Lina merasa dikhianati. Teman yang dia pikir bisa dipercaya ternyata menusuk dari belakang. Keesokan harinya, panggilan ke ruang kepala sekolah datang lagi. Pak Budi duduk di belakang meja besarnya, dengan foto presiden di dinding. Kau harus menandatangani surat pernyataan bahwa kau akan berubah. Kalau tidak, kau bisa dikeluarkan. Lina memandangnya tajam. Mengapa saya yang salah? Mengapa bukan yang membuli saya? Pak Budi tertawa kecil, suara yang membuat Lina bergidik. Ini Indonesia, nak. Kita punya nilai-nilai. Cinta seperti itu bukan untuk kita. Kata-kata itu seperti pisau. Lina merasa marah membara. Dia ingat kata-kata Sari, kita harus melawan. Tapi bagaimana?
Dia hanyalah siswa biasa. Di rumah, ibunya memaksa dia ikut pengajian khusus. Ini untuk membersihkan hatimu, katanya. Lina duduk di masjid, mendengar ceramah tentang dosa, tapi pikirannya melayang ke Sari. Apakah ini benar-benar dosa? Atau hanya karena masyarakat yang takut pada yang berbeda? Konflik mulai memuncak ketika Rina mendekati Lina di kantin. Kau pantas dapat ini. Kau aneh. Lina bangkit, suaranya gemetar. Aneh. Karena aku mencintai seseorang. Rina tertawa, tapi Lina tidak mundur. Itu adalah pertama kalinya dia membela diri di depan umum. Teman-teman lain memandang, beberapa dengan simpati tersembunyi. Sari menelepon malam itu. Aku bangga padamu. Tapi Lina tahu, ini baru awal. Ayahnya mulai membatasi geraknya, tidak boleh keluar malam. Ini untuk kebaikanmu. Lina merasa terkurung, tapi di dalam, tekadnya tumbuh. Dia mulai mencatat semua kejadian, semua kata kasar, semua tatapan. Mungkin suatu hari, ini bisa menjadi senjata. Di sekolah, guru-guru mulai ikut campur. Bu Ani, guru, memanggil Lina. Kau butuh bantuan, nak. Ini bisa disembuhkan. Lina tersinggung. Disembuhkan. Ini bukan penyakit. Bu Ani menggeleng. Di sini, ya begitu. Lina pulang dengan hati hancur. Dia bertemu Sari lagi, kali ini di kai kecil. Kita harus putus, kata Sari tiba-tiba. Lina terkejut. Kenapa? Sari menangis. Orang tuaku tahu. Mereka ancam putus biaya kuliah. Lina merasa dunia runtuh. Pengkhianatan dari orang yang dicintai. Tidak, ini bukan pengkhianatan, ini ketakutan. Tapi sakitnya sama. Lina pulang, menangis sendirian. Besok, dia harus menghadapi sekolah lagi. Apa yang akan dia lakukan? Pagi berikutnya, Lina berjalan ke sekolah dengan langkah berat. Kabar tentang ide itu sudah menyebar ke orang tua siswa. Grup WhatsApp orang tua ramai dengan komentar pedas. Anak seperti itu harus dikeluarkan, tulis salah satu. Lina merasa seperti buronan. Di kelas, Rina duduk di depannya, tersenyum sinis. Lihat, semua orang benci kau sekarang. Lina mengabaikannya, tapi di dalam, dia merencanakan sesuatu. Dia ingat saran dari Orum Online yang dia baca malam tadi, rekam bukti. Dia mulai merekam percakapan diam-diam dengan ponselnya. Saat istirahat, dia mendekati Pak Budi di koridor. Pak, tolong bantu saya. Saya dibully. Pak Budi memandangnya dingin. Kau yang mulai. Ubah dirimu dulu. Lina merekam itu semua. Di rumah, ibunya semakin ketat. Kau tidak boleh bertemu gadis itu lagi. Lina berbohong, bilang dia sudah putus. Tapi malam itu, dia menelepon Sari diam-diam, aku tidak bisa tanpa kamu. Sari ragu. Aku juga, tapi orang tuaku. Lina meyakinkannya. Kita lawan bersama. Mereka bertemu di taman lagi, tapi kali ini, ada mata-mata. Rina mengikuti mereka, mengambil Oto. Besok, Oto itu menyebar lagi. Lina marah besar. Dia konfrontasi Rina di kelas. Kenapa kau lakukan ini? Rina tertawa. Karena kau pantas. Kau rusak nama sekolah. Guru memisahkan mereka, tapi Lina sudah punya bukti. Konflik keluarga memuncak. Ayah Lina memanggilnya ke ruang tamu. Kau harus pilih keluarga atau itu. Lina menangis. Ini aku, ayah. Mengapa kau tak terima? Ayahnya diam, tapi matanya penuh kemarahan. Ibu Lina membawa dia ke dukun. Ini untuk usir roh jahat. Lina merasa dihina.
Di sana, dukun bilang hal-hal aneh, tapi Lina hanya diam dalam hati, dia mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini salah? Atau masyarakat yang salah? Sari menelepon, bilang orang tuanya tahu lagi. Mereka mau kirim aku ke pesantren. Lina panik. Dia harus bertindak cepat. Di sekolah, Bu Ani memanggil Lina lagi. Kau bisa ikut terapi. Lina menolak. Saya tidak sakit. Bu Ani menghela napas. Ini untuk kebaikanmu. Lina merekam itu. Dia mulai berbicara dengan teman-teman yang simpati. Ada Andi, cowok gay yang tersembunyi, bilang aku paham. Kita harus bersatu. Lina terinspirasi. Dia membuat grup kecil untuk dukungan. Tapi Rina tahu dan melaporkan ke Pak Budi. Mereka buat kelompok aneh. Pak Budi marah, memanggil Lina. Kau mau rusak sekolah? Lina balas. Bukan saya, Pak. Anda yang biarkan bullying. Pak Budi mengancam skorsing. Lina pulang dengan tekad baru. Malam itu, Sari datang ke rumah Lina diam-diam, aku lari dari rumah. Lina terkejut. Ini gila. Mereka berpelukan, tapi Lina tahu ini berbahaya. Orang tua Sari menelepon polisi. Tidak, tapi ayah Lina pulang lebih awal, melihat mereka. Keluar dari sini, jeritnya. Sari lari, Lina menangis. Ayahnya memukul meja. Kau sudah keterlaluan. Lina berteriak balik. Aku mencintainya. Itu pertama kalinya dia mengaku terbuka. Ayahnya terdiam, lalu pergi. Ibu Lina menangis. Lina merasa bersalah, tapi juga bebas. Keesokan harinya, sekolah seperti medan perang. Rina mengumpulkan teman untuk boikot Lina. Jangan ajak dia bicara. Tapi beberapa siswa membelah. Ini tidak adil. Keributan terjadi di kantin. Pak Budi turun tangan, menyalahkan Lina. Kau penyebabnya. Lina merekam. Dia hubungi Sari, yang bersembunyi di rumah teman. Kita butuh rencana. Mereka putuskan untuk bicara ke media. Tapi risiko besar. Lina ragu. Apakah ini benar? Atau akan hancurkan semuanya? Di rumah, ibunya memohon. Berubahlah, nak. Lina peluk ibunya. Aku tidak bisa, Bu. Konflik inner makin dalam. Lina mulai mencari dukungan luar. Dia hubungi Lesmud di Jakarta. Mereka bilang kau bisa laporkan bullying. Lina senang, tapi takut. Sari setuju. Ini cara kita. Tapi Rina tahu rencana dan sabotase. Dia sebarkan rumor bahwa Lina mau rusak sekolah. Siswa semakin benci. Lina merasa sendirian. Di malam hari, dia menangis, mempertanyakan pilihan. Apakah cinta ini pantas segala pengorbanan? Hari itu, Lina memutuskan untuk bertindak. Dia bawa rekaman ke ruang Pak Budi. Lihat ini, Pak. Anda biarkan bullying. Pak Budi marah. Kau ancam saya. Dia rebut ponsel Lina, tapi Lina sudah backup. Ini bukti. Pak Budi ancam keluarkan dia. Lina keluar ruangan dengan gemetar. Di luar, Sari menunggu. Kau berani sekali. Mereka berpelukan singkat. Tapi Rina melihat dan lapor ke orang tua. Malam itu orang tua Rina datang ke rumah Lina. Anakmu pengaruh buruk, jerit mereka. Ayah Lina bela Lina. Cukup. Itu pertama kalinya ayah bela dia. Lina terharu. Tapi konflik belum selesai. Sari dikirim ke pesantren oleh orang tuanya. Aku tidak bisa hubungi kamu, pesan Sari. Lina hancur. Dia merasa ditinggalkan. Di sekolah, bullying makin parah.
Ada yang dorong Lina di tangga. Dia jatuh, luka di lutut. Pak Budi bilang, itu kecelakaan. Lina tahu bukan. Dia hubungi Lesm lagi. Tolong bantu. Mereka kirim pengacara. Lina ragu. Apakah ini akan buat keluarga hancur? Ibu Lina tahu dan marah. Kau mau laporkan sekolah? Malu. Lina jelaskan. Bu, ini untuk hakku. Ibu diam, tapi mulai berpikir. Di pesantren, Sari kirim pesan rahasia. Aku rindu kamu. Lawan terus. Lina kuat lagi. Dia kumpul bukti lebih banyak. Rekam guru yang hina. Lesbi seperti itu harus diobati. Lina marah. Dia bicara ke Andi dan teman lain. Kita buat petisi. Mereka setuju. Petisi mulai beredar diam-diam, Rina tahu, dan rusak. Dia konfrontasi Lina di lapangan. Kau akan kalah. Lina balas. Tidak, kau yang salah. Pertarungan verbal memuncak, guru pisah. Pak Budi panggil orang tua Lina. Anakmu pemberontak. Ayah Lina datang dan untuk pertama kali, bela. Anakku dibully, Pak. Pak Budi terkejut. Malam itu keluarga Lina bicara terbuka. Kenapa kau seperti ini, tanya ayah. Lina jelaskan. Ini aku, ayah. Aku mencintai Sari. Ibu menangis, tapi dengar. Aku takut kau menderita. Lina peluk mereka. Ini awal perubahan. Tapi Sari masih di pesantren. Lina rencanakan kunjungi. Dia naik bus ke sana, tapi ditolak. Tidak boleh tamu. Lina menangis di depan gerbang. Sari lihat dari jendela, tapi tak bisa keluar. Lina pulang dengan hati hancur. Di sekolah, petisi dapat dukungan. 50 siswa tanda tangan. Pak Budi marah besar. Ini pemberontakan. Dia skors Lina. Lina terima, tapi laporkan ke dinas pendidikan. Sembantu. Media mulai tahu. Koran lokal tulis, siswa dibully karena orientasi seksual. Pak Budi panik. Dia hubungi Lina. Tarik laporanmu. Lina tolak. Anda yang salah. Konflik inner Pak Budi mulai. Dia ingat anaknya sendiri yang berbeda. Tapi ego besar. Rina mulai ragu. Dia lihat Lina menderita, dan ingat kenapa dia iri, Lina pintar dan baik. Rina dekati Lina. Ma. Lina terkejut. Kenapa sekarang? Rina jelas. Aku takut beda. Mereka bicara, dan Rina gabung petisi. Ini pengkhianatan balik. Tidak, ini penebusan. Lina senang. Sari kabur dari pesantren, hubungi Lina. Aku datang. Mereka bertemu di Jakarta. Tapi orang tua Sari kejar. Drama memuncak. Ayah Lina bantu sembunyikan Sari. Ini sementara. Lina terharu. Keluarga mulai terima. Tapi Pak Budi tidak menyerah. Dia sebarkan rumor bahwa Lina bohong. Lina hadapi di sidang sekolah. Ini bukti, tunjuk rekaman. Semua lihat. Pak Budi terpojok. Sidang sekolah berlangsung tegang. Ruang aula penuh orang tua dan siswa. Lina berdiri di depan, suaranya mantap. Saya dibully karena mencintai sesama jenis. Dan kepala sekolah biarkan. Dia putar rekaman. Semua terdiam. Pak Budi bangkit. Ini manipulasi. Tapi bukti jelas. Orang tua mulai bisik. Beberapa dukung Lina. Ini tidak adil. Pak Budi marah, tapi kalah. Dinas Pendidikan turun tangan. Pak Budi diskors. Lina menang, tapi harga mahal. Teman hilang, keluarga retak.
Sari kembali ke rumah, tapi orang tuanya tolak. Kau pilih dia atau kami? Sari pilih Lina. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil, Bantulsem. Tapi tekanan masyarakat besar. Tetangga bisik, pekerjaan sulit. Lina kerja paruh waktu, Sari kuliah online. Mereka bahagia tapi lelah. Lina ragu lagi. Apakah ini benar? Di malam hari, mereka bicara. Aku tak menyesal, kata Sari. Lina peluk dia. Tapi mimpi buruk datang, keluarga, sekolah. Rina jadi teman. Dia minta ma lagi. Aku salah. Lina makan. Mereka buat kampanye anti-bullying. Media liput. Gadis lesbian lawan diskriminasi. Pak Budi pensiun dini, tapi hubungi Lina. Ma, nak. Aku salah. Lina terkejut. Ini odd or tog. Apakah semua bisa berubah? Keluarga Lina perlahan terima. Ibu masak untuk Sari. Coba ini. Ayah bicara. Aku bangga kau berani. Tapi masyarakat luas masih jugi. Konflik baru, Sari dapat tawaran kerja di luar kota. Aku harus pergi. Lina takut. Jangan tinggalkan aku. Sari jelas. Ini untuk masa depan kita. Lina setuju, tapi sakit. Mereka pisah sementara. Lina sendirian hadapi inner demon. Apakah cinta ini kuat? Dia ikut terapi bukan untuk ubah, tapi pahami diri. Ini normal, kata terapis. Lina tumbuh. Sari kembali setelah bulan. Aku rindu. Mereka kuat lagi. Tapi Rina khianati lagi. Tidak, dia bantu. Pak Budi gabung tebus dosa. Cerita berputar. Lina tulis buku tentang pengalaman. Untuk yang lain. Buku laris, tapi kontroversi. Beberapa bilang hero, lain bilang dosa. Lina hadapi debat. Di akhir, Lina dan Sari rencanakan masa depan. Tapi tekanan sosial tetap. Mereka pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Tapi keluarga panggil kembali. Kami butuh kalian. Lina pilih. Keluarga atau kebebasan. Dia pilih keduanya. Mereka kunjungi sering. Perubahan lambat, tapi ada. Tahun berlalu, Lina dan Sari hidup bersama di Jakarta. Lina jadi aktivis, Sari guru. Mereka adopsi anak. Tidak, tapi bantu anak. Konflik masa lalu masih haun. Lina mimpi tentang Pak Budi. Apakah aku terlalu keras? Tapi tidak, itu perlu. Rina jadi sahabat, menikah tapi dukung. Keluarga Lina penuh terima. Ibu bilang, aku salah dulu. Ayah peluk Sari. Selamat datang. Tapi masyarakat Indonesia masih berjuang. Undang-undang anti-LGBT usul. Lina demo. Kita punya hak. Sari di samping. Mereka hadapi polisi tapi kuat. Ini klimaks baru. Lina pidato. Cinta bukan dosa. Masa dukung. Tapi ada yang lempar batu. Lina luka tapi bangkit. Ini harga kebebasan. Di rumah sakit, Sari pegang tangan. Kau heroku. Lina tersenyum. Kita bersama. Mereka renungkan perjalanan dari bullying ke kemenangan. Tapi pengorbanan besar, teman hilang, keluarga retak sementara, inner pain. Apakah pantas? Ya, untuk kebenaran. Cerita berakhir dengan mereka di taman, sama seperti awal. Kita menang, kata Lina. Sari angguk. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis di Indonesia selalu harus bayar harga mahal? Atau bisa berubah? Apakah keputusan Lina untuk melawan adalah benar,
Atau seharusnya dia diam saja untuk menghindari konflik?